Ketegangan tensi yang terjadi di Laut China Selatan semakin menjadi-jadi setiap harinya. Bahkan seri dari ketegangan tensi ini terus terjadi mengalahkan seri-seri drama Korea. Bukan cuma China dan juga Vietnam, tetapi China dengan beberapa negara. Termasuk diantaranya yang baru-baru ini adalah Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte angkat suara dan juga angkat bicara terkait bagaimana intervensi China yang ingin menguasai 90% Laut China Selatan. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Duterte berani ancam Xi Jinping. Jadi kita tahu bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte angkat bicara atau angkat suara terkait dengan tudingan yang selama ini dilontarkan oleh pihak oposisi di Filipina bahwa Rodrigo Duterte itu orangnya melempem terhadap China karena tidak mampu membendung atau tidak mau melakukan konfrontasi dengan China karena terkait dengan proyek investasi ataupun pinjaman yang akan diberikan oleh pemerintah China kepada Filipina untuk membangun beberapa infrastruktur dan juga tentunya untuk pembangunan di Filipina. Tapi sayangnya Filipina agak sedikit mendapatkan PHP begitu dari pemerintah China karena realisasi untuk investasi dan pinjaman tersebut belum direalisasikan secara 100%. Makanya ternyata dengan adanya insiden 200 kapal China itu masuk ke wilayah Laut China Selatan yang merupakan atau indikasi merupakan dari wilayah Filipina, angkat bicaralah Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Kata Duterte seperti ini, saya tidak begitu tertarik sekarang pada memancing, saya tidak berpikir ada cukup ikan untuk diperdebatkan. Ujarnya untuk merujuk persoalan kerap masuknya kapal nelayan China ke wilayah zona ekonomi eksklusif milik Filipina. Tapi ketika kita mulai menambang atau mulai melakukan aktivitas pertambangan di sana, ketika kita mulai mendapatkan apapun yang ada di perut Laut China, minyak kita, pada saat itu juga saya akan mengirimkan kapal abu-abu atau kapal militer saya ke sana untuk mengajukan klaim. Jadi bisa dikatakan Rodrigo Duterte ketika melihat begitu ya apa yang menjadi sebenarnya sumber daya alam yang berada di Laut China Selatan atau bisa dikatakan potensi yang berada di Laut China Selatan ketika misalnya Filipina sudah mulai memanfaatkan apa yang menjadi potensi sumber daya alam di sana termasuk cadangan minyak dan juga gas bumi di sana, ya mau tidak mau Filipina harus mengirimkan kapal militer mereka untuk menjaga kedaulatan yang diklaim oleh Filipina di Laut China Selatan. Nah, seperti inilah sebenarnya yang akan dilakukan oleh Duterte. Siap mengirim kapal militer ke Laut China Selatan ketika sudah mulai melakukan eksplorasi untuk minyak dan gas yang berada di Laut China Selatan. Berjanji juga akan mengingatkan China untuk tidak melakukan aktivitas pengeboran minyak yang berada di wilayah Filipina di Laut China Selatan. Dan juga Filipina itu memang ingin memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Laut China Selatan yang menyimpan sejuta potensi sumber daya alam. Kita nanti lihat, cek apa yang menjadi potensi dari Laut China Selatan. Dan akhirnya Rodrigo Duterte angkat bicara karena selama ini kan yang tadi saya katakan dinilai oleh oposisi yang berada di Filipina bahwa Rodrigo Duterte itu melempem, tidak berani melawan China. Akhirnya Duterte angkat bicara soal itu dan ini merupakan imbas dari 200 kapal China yang masuk ke wilayah Filipina tentunya untuk melakukan atau menangkap ikan begitu di wilayah Laut China Selatan. Sebenarnya kalau kita lihat untuk konfrontasi antara Filipina dan juga China ini juga sudah mulai mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Kala Amerika Serikat mulai melakukan intervensi masuk ke Laut China Selatan karena kita ketahui Laut China Selatan ini merupakan juga jalur perdagangan global yang juga berkontribusi terhadap arus pergerakan barang secara global. Kita lihat bagaimana Amerika Serikat mendukung militer Filipina dengan melakukan latihan tempur di Laut China Selatan. Jadi ada latihan gabungan yang sudah dimulai sejak 11 April 2021, dilakukan selama 2 pekan atau 2 minggu. Ada sekitar kurang lebih 700 tentara Amerika Serikat dan 1.300 militer atau personel militer Filipina. Dan dilakukan atau latihan militer ini sering sekali dilakukan seiring dengan manuver China atau negara China di Laut China Selatan yang mengklaim bahwa 90% atau hampir dikatakan 90% seluruh dari Laut China Selatan adalah milik China begitu atau negara China. Bahkan lokasinya itu berada di sekitar zona melingkar radius 5 km di Laut China Selatan yang berada di barat semenanjung Leizhou. Jadi bisa dikatakan
intervensi dari Amerika Serikat sudah mulai kelihatan di Laut China Selatan untuk mendukung begitu ya negara-negara yang juga punya kepentingan dan juga ya kalau Amerika Serikat menjaga stabilitas politik di kawasan Asia itu klaim dari Amerika Serikat begitu ya. Tapi kita ketahui memang dominasi antara Amerika Serikat dan juga China agak bisa dikatakan bersaing begitu untuk bisa mendominasi kekuatan secara global. Satu dua lah sebenarnya kekuatan militer mereka dan juga kekuatan ekonomi mereka. Nah, sebenarnya pokok permasalahan dari Laut China Selatan ini adalah karena China itu mengklaim yaitu tadi saya katakan 80-90% untuk wilayah Laut China Selatan dengan dasarnya adalah Nine Dash Line. Jadi ada 9 garis putus-putus di sekitar wilayah perairan Laut China Selatan yang menjadi dasar dari pemerintah China untuk mengklaim bahwa Laut China Selatan itu adalah milik saya atau milik China begitu ya. Nah, ini juga terjadi akibat dari klaim sepihak dari China ini terjadilah konfrontasi, terjadilah tentunya sengketa dan juga adu mulut begitu ya antara pemerintahan negara dengan negara lainnya. Termasuk diantaranya adalah China dengan Brunei Darussalam karena kita ketahui ada juga wilayah Brunei Darussalam yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Lalu China dengan Malaysia karena kita ketahui Malaysia dan sebelah barat dan juga sebelah timur berbatasan dengan Laut China Selatan. Lalu Malaysia dengan Filipina yang baru-baru ini China dan juga maksud saya China dan juga Filipina dan juga China dan Vietnam serta China dan juga Taiwan. Bahkan dengan Taiwan karena kita ketahui Taiwan itu adalah provinsi yang diklaim oleh China. China dan Taiwan juga berkonfrontasi terhadap Laut China Selatan. Nah, apa yang dilakukan China di Laut China Selatan? China itu membangun pulau-pulau yang di sana, bahkan mengembangkan sebuah kota bernama Shansha yang dipersiapkan untuk menjadi sebuah kawasan untuk pariwisata. Dibangun hotel, dibangun fasilitas listrik, telekomunikasi, sekolah, perumahan, dan segala macamnya dibangun di sana oleh China untuk semakin mengokohkan kaki-kaki China berada di kawasan Laut China Selatan. Bahkan kapal China itu sudah sering memasuki wilayah otoritas negara lain di Laut China Selatan. Kita tahu ya pernah juga ada konfrontasi antara militer Indonesia begitu ya, di kawasan Laut China Selatan dengan China karena kerap sekali China ini agak melanggar wilayah-wilayah laut negara lain begitu ya. Nah, sampai akhirnya Taiwan yang notabene diklaim oleh China adalah provinsi dari China begitu ya, membentuk sebuah koalisi menggandeng Amerika Serikat untuk tetap bisa mempertahankan wilayah Laut China Selatan yang diklaim juga oleh Taiwan ada bagian mereka atau part of Taiwan begitu ya. Nah, apa yang menjadi potensi dari Laut China Selatan sehingga China itu betul-betul sangat concern untuk bisa mengokohkan kaki mereka di Laut China Selatan. Pertama itu ya secara geopolitik itu ketika China mengokohkan kakinya atau berhasil mengklaim Laut China Selatan sebagai miliknya itu untuk mempengaruhi atau pengaruh China di kawasan Asia semakin besar. Kita tahu ya secara politik China sudah berkoalisi dengan Iran begitu akan membentuk sebuah One Belt One Road juga atau obor juga dengan Iran kita ketahui ya. Dan juga ketika misalnya berhasil begitu mengokohkan di Laut China Selatan, kawasan Asia bagian selatan, khususnya mungkin kawasan Asia bagian tenggara juga, negara-negara yang berada di kawasan Asia juga akan dikuasai oleh China. Itu berarti dominasi China di kawasan Asia semakin besar, yang juga bisa menjadi sebuah alarm bagi Amerika Serikat yang selama ini bersaing juga dengan China bahwa ya ini loh kekuatan gue juga bisa menguasai kawasan Asia dengan memberikan berbagai macam dan juga termasuk diantaranya proyek infrastruktur dan juga proyek investasi. Lalu Laut China Selatan itu adalah jalur perdagangan. Kita ketahui setiap tahunnya jalur perdagangan Laut China Selatan itu menghasilkan 5,3 triliun US dollar. Sumber daya alam di sana banyak, 11 miliar barel potensi cadangan minyak bumi, 190 triliun kaki kubik gas alam, dan 10% kebutuhan ikan global atau secara dunia itu berada di Laut China Selatan. Itulah sebenarnya apa yang menjadi alasan China melihat potensi mulai dari sumber daya alam dan secara geopolitik ketika misalnya China menguasai Laut China Selatan. Dan tentunya konfrontasi ini masih akan terus berlanjut karena seiring dengan berjalannya waktu, negara-negara yang berada di kawasan Laut China Selatan tentunya tidak ingin memberikan apa yang menjadi selama ini atau yang diklaim tentunya oleh negara-negara yang berada di Laut China Selatan milik mereka menjadi milik China.